Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiaoyan dia telah menuju ke Burning Flame Valley untuk membantu ketua Burning Flame Valley memurnikan pil tingkat tinggi. Di sini Xiaoyan pun sangat tertarik kepada Burning Flame Valley karena dia menginginkan dua perubahan api misterius agar kekuatannya lebih meningkat. Selain itu Xiaoyan juga mengincar api surgawi yang ada di tempat ini. Kita diperlihatkan Xiaoyan telah tiba di Burning Flame Valley. Namun ketika Xiaoyan sampai, Xiaoyan pun melihat penghalang yang sangat aneh. Xiaoyan pun berusaha untuk membukanya, namun ternyata kekuatan spiritual Xiaoyan tidak mampu. Elder Chi Huo mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa membukanya bahkan untuk elit Dojun. Setelah itu Elder Chi Huo dia mengeluarkan sebuah batu dari lengannya dan kemudian langsung mendekatkannya kepada portal itu. Dan seketika portal itu pun langsung terbuka. Di sini Xiaoyan sangat terkejut dengan hal ini dan dia melihat tempat yang sangat luar biasa. Setelah itu Xiaoyan dan Elder Chi Huo pun masuk ke dalam untuk menuju tempat ketua Burning Flame Valley. Teman muda Yan Xiao, silakan. Elder Chi Huo tersenyum kepada Xiaoyan. Setelah itu, dia mengambil langkah untuk melangkah masuk. Xiaoyan ragu sejenak, langkah kakinya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah spasial. Setelah masuk ke celah spasial, tempat di depannya tiba-tiba menjadi cerah. Tangga yang sangat panjang yang terbuat dari batu hijau muncul di depan Xiaoyan saat ini. Lingkungan tangga batu itu berwarna hijau subur, menciptakan dunia sendiri. Benar-benar layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar. Ini tidak bisa dianggap menciptakan ranah. Kemampuan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh keberadaan kelas Dou Sheng. Namun, setelah dibangun oleh generasi pemimpin dari Burning Flame Valley, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung api. Metode ini mirip dengan Akademi Batin. Namun, jelas penghalang ruang jauh lebih kuat daripada penghalang dari Akademi Batin. Xiaoyan menghela nafas terkejut di dalam hatinya. Banyak suara bergegas tiba-tiba muncul di sekitar hutan sekitar tangga batu. Lebih dari selusin toko lincah bergegas. Dengan segera, mereka mendarat di sekitar tangga batu. Hanya setelah mata mereka mendarat di Elder Chi Huo, apakah mereka mengurangi peringatan di wajah mereka. Semua dari mereka lalu membungkuk hormat padanya. Tokoh-tokoh manusia ini semuanya mengenakan pakaian berwarna merah. Apalagi mereka tidak terlalu tua. Namun demikian, benang Dou Qi yang merembes keluar dari tubuh mereka relatif kuat. Xiaoyan mengangguk setelah melihat ini. Sepertinya bakat murid-murid muda dari Burning Flame Valley sangat mengesankan. Teman muda Yan Xiao, tolong ikuti aku. Elder Chi Huo tersenyum kepada Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Para murid Burning Flame Valley kaget. Orang itu sebenarnya adalah Dou Zong. Mengapa dia begitu muda? Seharusnya ada beberapa senior yang dengan sengaja mengubah dirinya menjadi seperti ini. Ini seharusnya. Jika ini usianya yang sebenarnya, apakah dia tidak sebanding dengan Nona Huo Er? Itu benar, hanya satu orang abnormal seperti Nona Huo Er sudah cukup. Ini akan menjadi pukulan besar jika ada lebih banyak dari mereka. Xiaoyan tidak mendengar percakapan pribadi antara orang-orang ini. Dia mengikuti Elder Chi Huo dari dekat. Mereka terbang selama beberapa menit sebelum turun secara bertahap. Akhirnya, mereka mendarat di depan aula besar. Merah menyala. Ada banyak bangunan di tengah lembah. Cukup banyak murid-murid Burning Flame Valley yang berpakaian merah sedang beringsut di sekitar mereka. Pada saat ini, ada beberapa murid Burning Flame Valley yang menjaga aula merah besar yang menyala. Mata mereka yang waspada berulang kali menyapu seluruh tempat itu. Sepertinya beberapa Grandmaster ahli kimia lainnya telah tiba. Elder Chi Huo bergumam sambil melihat ke aula yang dijaga ketat dan besar. Apa yang ingin disempurnakan kepala lembah? Apakah ada kebutuhan untuk banyak alkemis? Xiaoyan merajut alisnya dan bertanya. Tidak perlu begitu banyak. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan 1 atau 2 yang cocok di antara para alkemis ini. Tentu saja, bahkan jika seseorang tidak dipilih, Burning Flame Valley masih akan menyiapkan hadiah besar. Teman muda Yan Xiao tidak perlu khawatir. Elder Chi Huo tersenyum ketika dia menjelaskan. Ada kebutuhan untuk seleksi. Xiaoyan merajut alisnya, bahkan lebih. Jika dia tidak dipilih, kemungkinan dia bisa melupakan tentang perubahan api misterius. Dia tidak berpikir Burning Flame Valley akan menyerahkan teknik rahasia mereka kepada orang lain dengan mudah. Aku akan menunggu dan melihat. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia tidak bisa hanya berbalik dan pergi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Elder Chi Huo tersenyum canggung ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, dia buru-buru memimpin jalan di depan. Di belakangnya,
Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat aula yang besar dan berapi-api. Dia dengan cepat mengikuti. Karena dia sudah tiba di Burning Flame Valley ini, dia akan mendapatkan dua perubahan api misterius terlepas dari apa yang terjadi. Setelah pembukaan pintu aula, interior yang sangat megah dan megah di aula muncul di depan garis pandang Xiao Yan. Elder Chi Huo bergegas masuk setelah pintu dibuka. Setelah itu, dia membungkuk ke kursi pemimpin dari aula besar dan berkata, "Kepala lembah, Chi Huo telah datang untuk melaporkan penyelesaian misi aku. Grandmaster Alkemis yang direkomendasikan kota Tianhuang telah tiba. Pada saat ini, ada sekitar 10 sosok yang duduk di dalam aula besar. Sebagian besar dari mereka mengenakan jubah alkemis. Dari penampilan mereka, sudah jelas mereka cukup tua. Wajah mereka acuh tak acuh. Tak satu pun dari mereka merasa terkendala karena tempat ini adalah markas dari Burning Flame Valley. Ada seorang lelaki kurus, berambut merah, dengan pakaian linen sederhana yang duduk di kursi pemimpin di aula. Wajah pria tua itu penuh dengan senyuman. Namun, hati semua orang yang duduk dengan jelas menyadari status besar orang tua ini dalam wilayah tengah ini. Seorang wanita berpakaian merah berdiri manis di sisi pria tua berambut merah itu. Dengan pakaian merah menyala, memberinya penampilan gagah berani, memberinya pesona yang tidak biasa. Mata semua orang di aula menembak ketika mereka mendengar suara dari pembukaan pintu yang mengarah ke aula, terutama ketika Elder Chi Huo menyebutkan kedatangan Grandmaster Alkemis. Cukup banyak orang yang menembak mata mereka dengan penuh minat. "Haha, Chi Huo, kamu yang terakhir menyelesaikan tugas kamu kali ini." Pria berambut merah tua tersenyum pada Elder Chi Huo. Setelah itu, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak mengundang Grandmaster? Apakah kamu mencoba memberitahu orang lain bahwa itu lembah api terbakar?" "Kami memiliki keramahan yang buruk." Elder Chi Huo dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua berambut merah itu. Dia memutar kepalanya, menghadap ke bagian luar aula dan berkata, "Teman muda Yan Xiao, silakan masuk." Yan Xiao, 10 alkemis di aula, yang memiliki reputasi di wilayah tengah, sedikit mengernyit ketika mendengar cara ceramah oleh Elder Chi Huo. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang Grandmaster Alkemis bernama Yan Xiao yang muncul di wilayah tengah. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Yan Xiao memberi salam kepada kepala lembah. Xiao Yan tidak peduli dengan penampilan yang tidak biasa ini. Matanya melompat ke arah lelaki tua berambut merah di kursi pemimpin di aula. Xiao Yan samar-samar merasakan tekanan samar ketika dia memasuki aula. Pria tua berambut merah itu juga terkejut ketika dia melihat Xiao Yan. Namun, ia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tidak memaparkannya dengan cara apapun. Matanya perlahan menyapu Xiao Yan. Mengikuti ini, kejutan di matanya juga tumbuh menjadi lebih padat. "Haha, teman muda terlalu sopan. Aku yang dulu bernama Tang Zhen. Tidak disangka teman muda telah mencapai kelas Douzong pada usia yang sangat muda. Bakat ini sangat langka." Berambut merah, lelaki tua itu tertawa. Beberapa seruan segera terdengar di aula besar ketika kata-kata Tang Zhen diucapkan. Grandmaster ahli alkimia yang duduk di tempat ini mengungkapkan ekspresi terkejut saat mereka melihat Xiao Yan. Bakat untuk mencapai kelas Douzong di usia muda bisa dianggap luar biasa bahkan di wilayah Central Plains. Wanita berbaju merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi orang yang paling luar biasa dari generasi muda di Burning Flame Valley, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Selain itu, hal yang membuatnya merasa tidak percaya adalah usia Xiao Yan tampaknya bahkan lebih muda darinya. "Lembah Kepala Tang telah memuji aku. Hanya saja keberuntunganku sedikit lebih dari orang biasa." Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tapi Hart tanpa sadar merasakan beberapa kejutan. Orang ini memang layak menjadi kepala lembah api terbakar. Dia bisa mengatakan kekuatan Xiao Yan hanya dengan sekilas. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Tatapannya juga menyapu Tang Zhen di kursi pemimpin tanpa terlihat jelas. Dia sedikit terkejut menemukan dia tidak dapat menyelidiki aura orang ini. Dia mampu menyembunyikan auranya dengan sangat sempurna. Kekuatan dari Tang Zhen ini mungkin jauh lebih besar daripada Lei Zunze dari Wind Lightning Pavilion. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, apa yang aku butuhkan saat ini bukanlah Douzong, tapi Grandmaster Alkemis sejati. Elder Chi Huo, apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di samping melirik Xiao Yan saat ia berbicara dengan acuh tak acuh. Bibir lelaki tua ini sangat tipis. Dia tampak seperti orang yang berbicara dengan belak-belakan. Tentu saja, sebagai seorang alkemis,
Seseorang biasanya akan memiliki arogansi, terutama para alkemis yang memiliki kemampuan, mereka diperlakukan seperti orang penting dimanapun mereka pergi. Namun Elder Chi Huo secara acak membawa seorang pemuda dan memanggilnya seorang Grandmaster Alkemis. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan hati mereka merasa tidak senang. Elder Chi Huo sedikit mengerutkan kening mendengar kata-kata orang tua ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Grandmaster Mo, tolong yakinlah aku yang lama masih memiliki sedikit penglihatan. Teman muda ini, Yan Xiao, memang mencapai persyaratan yang disebutkan oleh kepala lembah." Yang disebut Elder Mo hanya bisa mendengus pelan ketika mendengar ini. Matanya melirik Xiao Yan sebelum dia berhenti berbicara. Haha, jika itu benar-benar seperti yang Elder Chi Huo sebutkan, bakat teman muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putri aku. Ini bukan masalah sederhana untuk mencapai kebesaran dalam keterampilan alkemis saat mencapai kelas Dou Zong pada saat yang sama. Wanita berbaju merah di sampingnya meringkuk bibirnya dan mendengus dingin. Ada provokasi di matanya. Dia belum pernah bertemu lawan di antara generasi yang sama yang sebanding dengannya selama bertahun-tahun ini. Penampilan Xiao Yan telah menyebabkannya, yang memiliki semangat kompetitif, untuk merasakan minat yang besar. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah provokasi di mata wanita berpakaian merah itu. Dia bisa merasakan wanita ini tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedikit tidak puas dengan kata-kata Tang Zhen sebelumnya. Teman muda Yan Xiao, silakan cari tempat duduk. Namun, dengan keterampilan teman muda Yan Xiao, kamu tidak perlu memperhatikan orang tua ini. Yang perlu kamu lakukan adalah memperhatikan dua orang di antara mereka yang duduk. Mereka adalah dua orang yang duduk di sebelah kiri dan kanan kepala lembah. Hati Xiao Yan bergerak ketika dia mendengar kata-kata Elder Chi Huo. Dia mengalihkan pandangannya. Ada dua orang tua yang menutup mata mereka di kedua sisi Tang Zhen. Aura mereka sedang ditekan. Tapi Xiao Yan masih samar-samar mampu merasakan kekuatan spiritual yang megah yang meresap di area di samping kedua orang ini. Tier 7 alkemis, si mata Aoyan menyipit sedikit, jarinya dengan lembut menyentuh lututnya. Ini harusnya pertama kalinya melihat seorang alkemis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Kedua orang ini menikmati reputasi luar biasa di wilayah tengah. Salah satu alasannya adalah mereka memiliki keterampilan alkemis yang sangat hebat sementara yang lain adalah keduanya elders eksternal dari Menara Pil. Bahkan kepala lembah sangat sopan kepada mereka. Elder Chi Huo dengan lembut menjelaskan lebih lanjut. Hati Xiao Yan sedikit terguncang. Tetua eksternal dari Menara Pil, judul ini memang cukup mengejutkan. Haha, karena semua orang telah tiba. Aku yang lama akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Tang Zhen di kursi pemimpin dengan lembut terbatuk. Matanya menyapu seluruh aula saat dia berkata, aku pikir semua orang menyadari tentang sebagian dari itu. Aku yang lama ingin memperbaiki pil obat. Pil obat ini adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Ekspresi dari 10 Grandmaster Alkemis ditambah di aula besar berubah sedikit setelah mendengar ini. Pil obat tingkat 7 dianggap cukup tinggi bahkan bagi orang-orang yang duduk di sini. Ketika Tang Zhen berbicara, dua tetua eksternal dari Pil Tower juga perlahan membuka mata mereka yang tertutup. Mereka melirik yang pertama dan berkata, Tier 7 pil obat bermutu tinggi. Pil obat tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan kita berdua tidak bisa perbaiki meskipun keduanya adalah alkemis tingkat 7. Mereka hanya mampu memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah. Peluang sukses mereka ketika memperbaiki pil kelas menengah mungkin berkurang setengahnya. Namun, jika itu adalah pil kelas tinggi, peluang sukses mereka akan sangat menyedihkan. Haha. Kamu dapat menyerahkan masalah ini kepada aku yang lama. Meskipun aku yang lama bukanlah seorang alkemis, ada beberapa kemampuanku yang tidak dimiliki oleh kalian semua. Tang Zhen tersenyum dan berkata, yang aku butuhkan hanyalah dua ahli kimia yang dapat menahan 9 naga petir apiku. Setelah mengatakan ini, Tang Zhen dengan lembut mengepalkan tangannya. Seseorang bisa mendengar suara engah ketika api berwarna perak perlahan naik dari tangannya. Sementara nyala api naik, seseorang bisa melihat 9 naga api berwarna perak berputar di dalam api. Ini 9 naga petir api. Mata Xiao Yan sedikit menyempit ketika dia melihat sekelompok api berwarna perak. Setiap orang, silakan panggil kekuatan spiritual kamu. Jika kamu bisa bertahan memanggang 9 naga petir api milikku, kamu akan mencapai standar kualifikasi. Tang Zhen tersenyum ketika dia menginstruksikan. Wajah-wajah dari sejumlah alkemis di aula besar berkedut ketika mereka mendengar ini. 9 naga petir api adalah peringkat ke-12 pada peringkat surgawi Flame. Tidak ada yang hadir yang tidak menyadari kekuatan api ini. Selain itu, dengan kekuatan yang tak terbayangkan Tang Zhen,
Kekuatan spiritual seseorang biasa kemungkinan akan dibakar ke dalam ketiadaan setelah kontak dengannya. Meskipun kekuatan spiritual dari mereka di sini tidak lemah, mereka tidak dapat bertahan menghadapi ujian semacam itu. Kata-kata Tang Zen telah menyebabkan aula besar menjadi jauh lebih tenang setelah mereka berbicara. Para alkemis yang dipenuhi dengan keangkuhan sebelumnya semuanya meremukkan leher mereka. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Dua tetua eksternal dari Pil Tower merenung sejenak sebelum perlahan mengucapkan, Vali Chief Tang, kita semua menyadari betapa kuatnya 9 naga petir api. Ada kekuatan naga yang berkumpul di api surgawi. Oleh karena itu, ia memiliki efek mujizat yang mengejutkan jiwa seseorang. Tang Zen tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, Grandmaster Huan, tolong yakinlah aku mengetahui batas aku tentang hal ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun terluka. Selama seseorang mampu bertahan selama 10 menit dalam 9 naga petir api, salah satu akan dianggap telah berlalu. Setelah semua, orang yang membantu aku harus memiliki kemampuan untuk menahan 9 naga petir api. Kalau tidak, dia hanya akan berakhir dengan cedera. Mata Tang Zen menyapu aula besar setelah mengatakan ini. Dia menyeringai dan berkata, karena aku sudah mengundang kamu semua Grandmaster, aku tentu tidak akan membiarkan siapapun menyia-nyiakan perjalanan mereka di sini. Bahkan jika kamu tidak dapat menahan 9 naga petir api ini, lembah api pembakaran masih akan memberikan semua orang hadiah besar. Semua orang di aula akhirnya mulai berpikir secara objektif setelah mendengar kata-kata ini. Mereka tidak punya dendam dengan Tang Zen. Baiklah, kita akan melakukan tes sebagai kepala lembah seperti yang diusulkan Grandmaster. Mana yang akan mencoba lebih dulu? Tang Zen bertanya sambil tersenyum. Aula besar itu sunyi sesaat setelah kata-kata ini diucapkan. Segera, seorang pria tua berjubah putih berdiri. Dia menangkupkan tangannya ke Tang Zen saat dia berkata, karena tidak ada yang mau memulai, biarkan aku mencobanya. Aku mendengar 9 naga petir api dari lembah api terbakar. Perjalanan ini tidak akan dianggap sia-sia jika aku dapat menguji kekuatannya hari ini. Itu adalah Grandmaster Hua. Silakan. Tang Zen tersenyum saat dia menjawab, tetua ini disebut Hua Chen. Dia juga seorang alkemis di puncak level 6. Dia pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Api orang ini harus menjadi semacam api binatang. Namun, ada terlalu banyak celah antara itu dan 9 naga petir api. Kekuatan spiritual Hua Chen dimusnahkan di bawah suhu yang menakutkan dari 9 naga petir api saat api merah dalam menghilang. Tubuhnya bergetar saat kakinya mengambil beberapa langkah mundur. Ekspresinya sedikit pucat. Itu memang layak menjadi api surgawi. Aku yang lama mengakui kekalahan. Hua Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah menstabilkan tubuhnya. Dia menghela nafas dan kembali ke kursinya dengan ekspresi pahit. Api binatang yang ia banggakan bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan 9 naga petir api ini. Beberapa Grandmaster mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat Hua Chen bahkan tidak mampu bertahan bahkan 1 menit. Apakah 9 naga petir api ini begitu kuat? Ada beberapa alkemis lain yang tidak membeli pikiran itu dan mencobanya setelah Hua Chen. Namun, mereka semua tidak mampu menahan robek dan menggigit 9 naga api. Tidak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Orang tua yang disebut Grandmaster Mo, yang telah mengolok-olok Xiaoyan sebelumnya, ada di antara mereka. Tang Zen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tapi hatinya menghela nafas dengan sedikit kekecewaan ketika melihat para alkemis gagal satu demi satu. Sepertinya dia hanya bisa menguji jika kedua tetua dari Menara Pil bisa mencapai target yang dia inginkan. Pada saat ini, satu-satunya di aula besar yang belum melakukan upaya adalah dua tetua eksternal dari Pil Tower dan Xiaoyan. Tentu saja, Xiaoyan secara alami diabaikan oleh yang lain. Hampir semua tatapan orang-orang terlempar kedua sesepuh eksternal ini. Setelah semua, hanya dua orang ini adalah alkemis tingkat 7 asli dalam aula besar ini. 9 naga Lightning Flame. Naga mungkin menggetarkan jiwa seseorang. Tes ini benar-benar tidak mudah. Tetua eksternal dari Menara Pil disebut Grandmaster Huan adalah yang pertama untuk menghela nafas lembut. Dia bertukar pandang dengan temannya sebelum perlahan berdiri. Api berwarna putih naik dari telapak tangannya. Api ini agak tidak biasa karena nyala api memancarkan udara dingin ketika naik. Sky Cold Flame. Api dari Grandmaster Huan ini seharusnya diperoleh dari tubuh Sky Bone Python. Api binatang ini di dalam tubuhnya mirip dengan Flame Bone Chilling. Bahkan Tang Zen terkejut ketika dia melihat api berwarna putih yang memancarkan udara dingin. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia mendengar ini. Flame Bone Chilling? Aku tidak memiliki berkas semacam itu dan hanya berhasil untungnya bertemu dengan Sky Bone Python. Grandmaster Huan tertawa pahit. Setelah itu,
Kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya dan bergabung ke dalam api. Dengan segera, nyala itu bergoyang, berubah menjadi ular piton berwarna putih yang memasuki nyala api berwarna perak dalam sekejap. Piton ini ditutupi oleh api putih. Baru saja memasuki nyala perak ketika 9 naga api di dalamnya tiba-tiba menerkam. Setelah itu, ular piton di dalam api dan naga api berada di jalan buntu. Ekspresi Grandmaster Huan menjadi lebih dan lebih serius. Bone Chilling Flame. Tapi itu akhirnya bukan flame surgawi. Itu tidak mungkin untuk benar-benar melawan 9 naga petir api. Waktu dengan cepat mengalir di aula yang tenang dan besar. Tepat ketika ular piton berwarna putih itu akan benar-benar ditelan oleh 9 naga api. Tanda 10 menit akhirnya tiba. Grandmaster Huan buru-buru memberi isyarat dengan tangannya dan piton api melarikan diri. Setelah itu, ia bergegas kembali ke tubuhnya. Itu memang layak menjadi surgawi flame peringkat ke-12 di peringkat surgawi flame. Aku harus mengakui kehebatannya. Grandmaster Huan akhirnya menghela napas lega saat tertawa pahit setelah menarik kembali piton api. Selamat Grandmaster Huan, kamu telah berhasil. Tang Zhen tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya meluncur ke elder eksternal lain dari Pil Tower. Grandmaster Xiao, giliran kamu. Ini Xiao Asteris bukan Xiao Yan. Api milik Grandmaster Xiao ini tidak sekuat rekannya. Dari cara Xiao Yan melihatnya, itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Sepertinya dia tidak akan bisa bertahan selama 10 menit dengan menggunakan api binatang jenis ini untuk bertarung dengan 9 naga petir api. Itu seperti yang diharapkan Xiao Yan. Ketika tanda 7 menit berlalu, nyala api berwarna biru itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan itu terbelah menjadi serpihan oleh 9 naga api yang menerkam maju bersama. Grandmaster Xiao hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya ke Tang Zhen sebelum kembali ke tempat duduknya. Tes semacam ini tidak hanya menguji kekuatan spiritual seseorang, tetapi juga menguji api yang lebih kuat. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen ketika dia melihat Grandmaster Xiao Asteris tidak bertahan sampai akhir. Dia menghela nafas, aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini, hanya Grandmaster Huan saja yang lulus tes. Namun, aku yang lama membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada Grandmaster Alchemist? Tang Zhen terkejut ketika melihat semua tatapan di ruang pertemuan di tubuh Xiao Yan. Dia ragu sejenak sebelum membuka mulut untuk bertanya, teman muda ini, Yan Xiao, apakah kamu ingin mencobanya? Tang Zhen secara alami menyadari cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas yang ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke Burning Flame Valley ini, dia juga harus memiliki kemampuan. Setelah semua, dia cukup meyakinkan kemampuan Elder Chihuo. Wanita berbaju merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangannya ke dadanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang dipuji oleh Tang Zhen sebelumnya, memiliki kemampuan atau apakah dia hanya orang desa. Karena aku datang ke Burning Flame Valley, aku secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster Alchemist di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan 9 naga petir api. Apalagi muda seperti itu. Karena teman muda Xiao Yan tertarik, coba saja. Jika kamu dapat lulus, kamu dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat tersebut. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok meringkuk dan bangkit di atasnya. Dengan kata lain, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada yang duduk di sini untuk bersaing dengannya dalam hal pengendalian nyala api, tidak ada yang bisa membandingkan dengannya. Ini termasuk 2 tetua eksternal dari Pil Tower. Munculnya api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan bahkan sedikit suhu yang menyebar dari api. Api bersuhu rendah seperti itu mungkin lebih rendah daripada api yang terbentuk dari Douqi, kan? Meskipun sang alkemis duduk di tempat ini semua angkuh. Mereka bukan orang bodoh. Tentu saja, mereka sadar tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan telah menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap tegas pada nyala api. Dia samar-samar dapat merasakan api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli tentang mata sekitarnya. Sebuah pikiran melewati pikirannya saat kekuatan spiritualnya memasuki api.
Api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok yang indah. Nyala perlahan berputar. Xiaoyan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan lotus api perlahan diputar saat mendekati gugatan api berwarna perak. 去吧，佛怒火莲。 Di udara. Setelah itu, diam-diam digabung ke dalamnya di depan mata semua orang yang cemas. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika lotus api hijau giok memasuki gugus api perak. Namun orang-orang masih meremehkan Xiaoyan. 一招， 好，果然是英雄出少年。